Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati, kelas 12 MIPA 5, nomor presensi 9. Berikut ini adalah video praktikum biologi. Praktikum kali ini berjudul pengangkutan pada tumbuhan. Tujuan praktikum ini adalah membuktikan bahwa adanya peristiwa osmosis pada sel tumbuhan. Berikut LKPD yang telah saya buat. Lanjut, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, itu ada 3 gelas dengan ukuran yang sama. Penggaris, gelas ukur, alat timbangan, pengaduk atau sendok, kertas label, pisau atau bisa diganti dengan cutter, dan alat tulis. Untuk bahannya yaitu 3 buah kentang, garam, dan air. Berikut ini cara kerja praktikum pengangkutan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah membuat larutan garam 10% dan 20%. Sebelum itu, mari kita namai gelasnya terlebih dahulu. Dan menamai gelasnya, mari kita membuat larutan. Yaitu yang pertama larutan 10% dengan menimbang 10 gram garam. Dan yang gelas B itu 20 gram. Lalu mari kita masukkan air 100 ml. Dan setelah diisi 20 ml air, ini gelas A air biasa, gelas B yaitu air dengan larutan 10% garam, dan gelas C dengan larutan 20% garam. Langkah yang keempat yaitu mengupas kentang, lalu memotongnya menjadi dadu berukuran 2 x 2 cm. Langkah 5 yaitu timbang masing-masing kentang dan catat ke dalam tabel. Kita kentang yang A Langkah yang keenam adalah memasukkan kentang ke masing-masing gelas sesuai tabel. Dan siapkan timer untuk mengetahui waktu atau lamanya kentang direndam. Ini kentang untuk A. Mari kita. Langkah ketujuh, rendam kentang selama 20 menit. Langkah yang ke-8 adalah setelah 20 menit. Langkah yang ke-8 setelah direndam selama 20 menit, maka kentang diangkat lalu ditimbang kembali. Yang ke-9, setelah analisis hasil percobaan, lalu lengkapi tabel pengamatan dan jawab pertanyaan. Lanjut, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan pertama yaitu, dari percobaan terhadap kentang tadi, data yang diperoleh itu bervariasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Antara kentang A, B, C itu berbeda-beda.
Pada kentang A yang awal beratnya 7 gram, ia setelah direndam beratnya bertambah menjadi 8,1 gram. Kentang ini mengalami pertambahan berat sebanyak 1,1 gram. Sedangkan pada kentang B itu yang awalnya 7 gram menjadi 6 gram. Berarti di sini kentang B pada larutan 10% garam itu mengalami penurunan sebanyak 1 gram. Sedangkan pada gelas C itu yang awal berat kentangnya 7 gram menjadi 5 gram. Di sini berarti kentang C mengalami penurunan berat yang cukup banyak dibandingin kentang yang berada di gelas lainnya. Dia mengalami penurunan sebanyak 2 gram. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeabel. Proses ini yaitu karena adanya molekul-molekul rendah ke larutan yang jauh lebih pekat atau molekul yang lebih tinggi. Kesimpulan dari hasil percobaan atau hasil praktikum kali ini yaitu osmosis itu merupakan difusi dari molekul berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi lebih besar atau lebih pekat. Hal ini dipengaruhi konsentrasi zat pelarut masing-masing, tergantung jumlah. Seperti larutan B itu 10% mengalami pengurangan sebanyak 1 gram, sedangkan larutan C itu larutan garam 20% memiliki pengurangan berat kentang yang jauh lebih besar juga yaitu 2 gram. Sedangkan di air sendiri kentangnya malah bertambah. Dari data yang didapat disimpulkan kentang mengalami penambahan berat karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang. Sedangkan jika terjadi pengurangan berat karena larutan bersifat hipertonis terhadap kentang. Semakin hipertonis larutannya besar, maka semakin banyak pula pengurangan beratnya. Demikian hasil percobaan pengangkutan pada tumbuhan, di mana hal ini membuktikan bahwa kentang mengalami osmosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.